Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aryansyah, saya di kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan 3 zona maritim beserta zona delimitasinya. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 adalah jalur yang berbatasan dengan wilayah daratan dan perairan pedalaman negara pantai. Lebarnya maksimum 12 mil laut dari garis dasar. Garis dasar adalah garis hayal yang ditarik dari pantai ketika air laut sedang mengalami surut, serta menghubungkan berbagai titik yang ada pada ujung pulau. Dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu 1. Garis pangkal normal atau normal baseline. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang ketiga, garis pangkal lurus kepulauan atau archipelago straight baseline. Negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun, kapal asing memiliki hak lintas damai selama tidak mengganggu kedaulatan negara pantai. Hak lintas damai adalah hak untuk melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman, pelabuhan, atau teluk, serta tanpa melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan lintas damai, seperti spionase, latihan militer, penangkapan ikan, dan pencemaran. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang delimitasi atau penentuan batas laut teritorial antara negara-negara yang berdekatan atau berhadapan. Delimitasi laut teritorial dilakukan dengan menggunakan garis tengah atau garis setara, kecuali jika ada perjanjian khusus atau kebiasaan sejarah yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut yang berbatasan dengan zona tambahan dan lebarnya maksimum 200 mil dari garis pangkal. Garis pangkal adalah garis hayal yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami surut serta menghubungkan berbagai titik yang ada di ujung pulau. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 terhadap ZEE berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. 1. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati. Yang kedua, yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi lebih lanjut, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian yang berbeda. Kedaulatan atau sovereignty adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik, hidup maupun yang tak hidup, di perairan dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara pantai juga memiliki kewenangan melakukan penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang delimitasi atau penentuan batas ZEE antara negara-negara yang berdekatan atau berhadapan. Delimitasi ZEE dilakukan dengan menggunakan garis tengah atau garis setara, kecuali jika ada perjanjian khusus atau kebiasaan sejarah yang berlaku.
Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang zona tambahan. Zona tambahan adalah zona maritim yang berbatasan dengan laut teritorial dan lebarnya maksimum 24 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai memiliki wewenang untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum yang terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman, terutama yang berkaitan dengan keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan keamanan. Negara pantai tidak memiliki kedaulatan atau yurisdiksi atas zona tambahan, tetapi hanya memiliki hak pengawasan dan penegakan hukum. Negara lain memiliki hak lintas damai dan kebebasan pelayaran, penerbangan, penelitian ilmiah, dan penanaman kabel atau pipa bawah laut. Zona tambahan merupakan salah satu zona maritim yang diakui oleh UNCLOS 1982 sebagai hasil dari kompromi antara negara-negara yang menginginkan lebar laut teritorial lebih dari 12 mil laut dan negara-negara yang menginginkan lebar laut teritorial tetap 12 mil laut. Zona tambahan memberikan fleksibilitas kepada negara pantai untuk melindungi kepentingan nasionalnya tanpa mengorbankan kebebasan internasional di laut. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan cukai, perpajakan, atau fiskal, imigran, dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.